Halo seller, kembali lagi bersama saya Poppy Angelina dari Big Seller. Kali ini kita akan bahas saran pembelian yang ada di Big Seller. Jadi untuk saran pembelian ini cocok banget untuk para seller yang sering lupa restock barang. Mau kapan restocknya, entah pas stoknya sudah nol baru ingat untuk restock barang sehingga terjadinya pesanan banyak yang menumpuk karena kekurangan stok. Jadi ini cocok banget buat para seller yang penjualannya sering overselling. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorial untuk fitur saran pembelian. Pertama-tama kita masuk ke dashboard Big Seller terlebih dahulu. Kemudian bisa langsung pilih menu pembelian, lalu klik menu saran pembelian. Nah, di menu ini kita bisa melihat daftar saran pembelian kita dan juga ada yang misalnya kita buatkan sementara tidak melakukan pembelian seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur strategi stok ulang. Nah, untuk mengatur strategi stok ulang ini kita ada jumlah yang disarankan. Kita punya notifikasi di sini. Di sini ada jumlah yang disarankan. Itu frekuensi pembelian ditambah hari pembelian dan ditambah hari aman dikali untuk perkiraan penjualan harian ditambah jumlah kekurangan stok dikurangi jumlah dalam perjalanan ditambah stok tersedia, seperti itu. Kemudian untuk mekanisme pembuatan saran pembelian. Di sini kita biasanya berdasarkan frekuensi pembelian. Di sini dihitung setiap hari sekali mulai dari jam 12 malam akan dimulai menghitung jumlah pembeliannya, seperti itu. Dari hari pembelian ditambah hari aman, kemudian dikalikan perkiraan penjualan harian harus lebih besar dari stok tersedia dan juga ditambah stok dalam perjalanan. Kemudian membuat saran pembelian seperti itu. Kemudian di sini ada notifikasi juga jika kamu belum mengatur hari pembelian atau hari aman. Jika SKU gudang tersebut juga belum menentukan hari pembelian atau hari aman default, maka sistem tidak akan membuat saran pembelian seperti itu. Nah, ini merupakan hari pembelian dan hari aman default seperti itu. Jadi kita bisa langsung isikan saja terlebih dahulu ini. Jadi nantinya ketika aturan saran pembelian ini kita buatkan dan tidak kita aktifkan, nanti tidak menghitung sementara, kita buat tidak menghitung sementara, ini akan berdasarkan frekuensi dan juga pembelian atau hari pembelian dan juga hari aman default seperti itu. Misalnya frekuensi pembelian, misalnya kita mau buatkan berapa stoknya per hari, kita isikan misalnya 5 per hari. Terus hari pembeliannya, di hari pembelian default ini merupakan hari misalnya kita beli mulai dari hari ini, kemudian di 3 hari ke depan baru barangnya sampai di gudang kita. Ini merupakan hari pembelian default seperti itu. Misalnya kita buatkan 3 hari. Jadi 3 hari ke depan mulai dari sekarang, 3 hari ke depan stoknya bakalan restock ke gudang kita seperti itu. Nah, kita juga bisa tambahkan hari aman untuk misalnya ada kelewatan hari, misalnya dari hari pembelian default ini ada delay dari pengiriman barangnya, misalnya kita tambahkan 2 hari untuk lebih amannya. Jika misalnya kalian mengira bahwa stok kalian bakalan restock dalam waktu yang tepat atau misalnya tidak mau dari 2 hari, kita bisa buatkan 1 hari saja seperti itu. Jika di sini ada notifikasi lagi, jika kamu belum mengatur hari pembelian atau hari aman, dan juga jika SKU gudang tersebut belum menentukan hari pembelian dan hari aman default, maka sistem tidak akan membuat saran pembelian seperti itu. Nah, di sini perkiraan penjualan harian kita bisa buatkan ini berdasarkan penjualan yang dari yang lalu, dari yang sudah berlalu, digunakan untuk memperkirakan situasi penjualan di masa depan, di hari yang akan datang. Misalnya di hari yang akan datang kita bakalan produk kita itu bakalan terjual berapa, seperti itu. Nanti kita bakalan menghitung saran pembeliannya seperti itu. Nah, kemudian untuk perkiraan penjualan harian ini kita bisa pilih berdasarkan 3 hari terakhir penjualan,
terus juga rata-rata penjualan harian 7 hari terakhir, 15 hari terakhir, dan juga 30 hari terakhir. Ataupun kalau misalnya kita mau buatkan bobot persentase rata-rata berdasarkan yang sudah kita hitung sendiri, misalnya kita sudah buatkan sendiri. Nah, kita bisa buatkan untuk di yang meningkat ini harus 100, misalnya bobot persentase rata-rata 3 harinya kita mau buat berapa persen, bobot persentase rata-rata 7 harinya kita buat berapa persen, terus juga untuk 15 harinya berapa persen, untuk 30 harinya berapa persen. Di sini juga bisa berdasarkan tren penjualan. Jadi ketika meningkat nanti kita mau isi berapa persen di 3 hari, 7 hari, 15 hari, dan 30 hari. Ketika menurun kita mau bobot persentasenya berapa persen untuk masing-masing rata-rata penjualannya, seperti itu. Kita bisa buatkan ini jumlahnya, untuk jumlahnya tidak boleh kurang maupun lebih dari 100%. Jadi untuk ketika penjualan meningkat, nah di sini ada peringatan rata-rata 3 hari ditambah rata-rata 7 hari harus lebih besar dari rata-rata 15 hari ditambah rata-rata 30 hari, seperti itu. Kemudian ketika tren penjualan menurun, rata-rata 3 hari dan ditambah rata-rata 7 hari akan lebih kecil dari rata-rata 15 hari ditambah rata-rata 30 hari, seperti itu. Kalau menurun, ini kalau meningkat tadi harus lebih besar untuk bagian rata-rata 3 hari dan 7 harinya dari rata-rata 15 hari dan 30 hari. Misalnya kita buatkan 50, 20, 10, dan 20. Dan ini 50, 20, 20, 10%, seperti itu. Atau misalnya kita mau pilih hitung dari rata-rata penjualan harian 3 hari terakhir, misalnya kita mau buat berdasarkan dari 3 hari terakhir, atau mau dari 7 hari terakhir, atau mau dari 15 hari terakhir, bisa pilih saja, seperti itu. Saya mau buatkan hitung rata-rata penjualan dari 30 hari terakhir. Kemudian di sini juga selain dari perkiraan penjualan harian, mau dihitung berdasarkan rata-rata penjualan berapa hari, kita bisa mengatur koefisien penjualan ketika jumlah penjualan meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Kita bisa mengatur koefisien penjualan menjadi 0,5 untuk membuat penjualan rata-rata akhirnya lebih efektif, seperti itu. Kita bisa klik tambah, misalnya kita mau pilih tanggalnya dari tanggal berapa, dari penjualan dari tanggal berapa untuk membuat strategi stok ulang ini, strategi saran dan pembelian ini. Kita bisa pilih tanggalnya misalnya sampai tanggal 31 Juli. Misalnya kita mau buat untuk 2 bulan mulai dari hari ini. Untuk koefisiennya kita bisa isikan 0,5. Kemudian kita bisa langsung klik konfirmasi. Oke, baiklah. Kemudian setelah itu kita bisa langsung klik aja hitung dari strategi stok yang sudah kita aturkan strateginya. Kita bisa langsung hitung saja. Nantinya ketika kita klik hitung, nanti bakalan ada informasi seperti ini. Misalnya untuk SKU gudang ini, di gudang ini total stoknya berapa, tersedia berapa, dialokasikan berapa, yang di dalam perjalanan berapa. Ini juga sudah ada hari pembelian dan hari amannya. Terus juga di sini ada perkiraan total penjualan untuk 7 hari, 5 hari, dan juga rata-ratanya. Di sini bakalan terbaca semuanya untuk data yang sudah berlalu, seperti itu. Nah, di sini nantinya bakalan ada perkiraan penjualan hariannya, seperti itu. Perkiraan penjualan harian dihitung berdasarkan strategi penyetokan ulang di SKU gudang, seperti itu. Nanti di sini bakalan muncul untuk jumlah yang disarankan, seperti itu. Nanti jumlah rencana ada di draftnya, nanti harga referensinya juga bisa kita masukkan untuk Nah, ini untuk stok yang dalam perjalanan.
Nanti semuanya bakalan terbaca di sini. Terus juga ada yang dalam saran pembelian, misalnya ada yang saran pembelian nih, di sini bakalan muncul jumlah yang disarankan untuk membeli dan juga ada yang sementara tidak melakukan pembelian. Kita bisa pilih di sini untuk stok, untuk SKU gudang yang mana yang mau kita buat tidak melakukan pembelian. Misalnya ini tidak mau kita buatkan melakukan pembelian, kita bisa langsung buatkan tidak melakukan pembelian. Kemudian juga untuk pesan untuk SKU gudang yang ada di dalam sementara tidak melakukan pembelian ini bisa juga kita kembalikan ke menu saran pembelian. Nanti ketika stoknya kita udah restock, nanti pasti SKU gudangnya bakalan keluar dari saran pembelian ini, seperti itu. Atau nanti bakalan masuk ke semua, nanti saran pembeliannya bakalan 0, seperti itu. Dan juga untuk saran pembelian ini bakalan masuk ke menu dashboardnya Big Seller. Nanti di sini bakalan ada notifikasi atau jumlah berapa SKU gudang yang melakukan saran pembelian, yang harus dilakukan pembelian, seperti itu. Nanti disarankan ada berapa SKU gudang, ada berapa SKU yang harus kita lakukan pembelian, seperti itu. Nanti kita bisa langsung cek di sini untuk melihat lebih detailnya. Nanti menunya bakalan masuk ke menu yang tadi, seperti itu. Baiklah, nanti saran pembeliannya akan masuk ke menu dashboard Big Seller. Nanti dia bakalan munculin berapa SKU gudang yang harus melakukan pembelian, dan juga nanti ketika kita buka ini, nanti kita bakalan bisa cek berapa stok yang harus kita restock untuk masing-masing SKU-nya, seperti itu. Nah, kita bisa langsung lihat jumlah yang disarankan di sini ada 18, ada 14 untuk SKU, ada 4 untuk SKU. Untuk masing-masing SKU-nya kita bisa cek seperti itu. Oke, begitulah untuk fitur saran pembelian. Jadi buat para seller tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan fitur saran pembelian ini agar proses restock di toko atau gudang kamu bisa lebih akurat. Sekian dari pembahasan video fitur pembelian. Sekian dari pembahasan video fitur saran pembelian ini. Oke. Sekian dari pembahasan video fitur saran pembelian ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.